Bismillahirrahmanirrahim. Terlanjutkan pembahasan pasal ini, sudah sampai di sini ya. Wa yambagi ayyakuna lahu wirdun min kulli naw'in minal ibadat yuwazibu 'alaiha wa la yasmah bi tarki syai'in minha bi usrin wa la yusrin. Dan seharusnya, seyogianya, sepantasnya bagi seseorang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia memiliki wirid daripada setiap macam ibadah yang dia istiqomahkan, dan dia tidak meninggalkan ibadah wirid itu baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jadi artinya bagi seseorang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, yaitu murid yang disebut di dalam kitab ini, seharusnya memiliki wirid-wirid yang dia istiqomahkan untuk membantunya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para aulia itu mengatakan ma wasalna ila ma wasalna bi kathratil aurat walakin bimudawamatiha. Kita tidak sampai ke derajat para wali, derajat yang sangat tinggi itu, kata para wali itu, dengan banyaknya wirid kami, akan tetapi dengan keistiqomahan mengamalkan wirid itu. Nah, bagi seorang yang mendapatkan ingin kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wirid yang perlu dia perhatikan, yang dia lakukan adalah sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah. Sholat sunnah yang paling kuat dari Nabi, yaitu yang paling afdal juga, yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini kedudukannya hampir mendekati fardu, karena Nabi juga tidak meninggalkan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang minimal, ada yang maksimal. Yang minimal misalkan 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sudah. 2 rakaat setelah maghrib, 6 rakaat. 2 rakaat setelah isya, 8 rakaat, dan 2 rakaat sebelum subuh, 10 rakaat. 10 rakaat inilah yang paling kuat dari Nabi, dan Nabi tidak meninggalkan 10 rakaat sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. Nah, ini wirid yang pertama kali yang perlu diperhatikan bagi seseorang yang ingin mendapatkan kecintaan kepada Allah. Kemudian yang paling banyaknya sholat sunnah rawatib ini yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 4 rakaat setelah zuhur, 8 sudah. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, 12 jadinya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 14. 2 rakaat sebelum isya, 16. 2 rakaat setelah isya, 18. 2 rakaat sebelum subuh, 20 rakaat. Nah, ini jumlah yang paling banyaknya. Adapun kalau kita bisa mengerjakan semuanya ini, tentu lebih utama. Tapi mungkin barangkali banyak kesibukan atau dalam keadaan musafir, maka gugur. Di sebagian pendapat ulama, sholat rawatib jadi gugur kalau kita musafir. Musafir yang jangka musafirnya itu, perjalanannya itu 84-85 km lebih, yang boleh mengqashar dan menjamak sholat itu gugur rawatib. Nah, kalau musafir boleh tidak sampai 20, atau hanya 10 juga boleh, atau dalam keadaan sibuk ambil yang sedikit, yang 10. Yang penting ada dikerjakan. Nah, ini yaitu sholat sunnah rawatib tadi. Adapun keutamaannya, diriwayatkan bahwa Allah mengharamkan api neraka menyentuh orang yang sholat qobliyah ba'diyah 4 rakaat. Kalau asar itu ada hadisnya juga, yang asar itu. Rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, itu. Nah, jadi keutamaannya sangat luar biasa. Nah, yang paling utama dari sekian rawatib itu yaitu sholat qobliyah subuh.
Bahwa disebutkan rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu. Ini cukup sudah bagi seorang murid, wiridnya itu sholat rawatib ini. Sholat rawatib ini nanti bisa menambal yang di sholat fardu. Fungsinya itu yaitu menambal yang ada di sholat fardu. Misalkan ada yang kurang khusyuk, kurang bagus, nah ditambal dengan sholat-sholat sunnah rawatib ini. Nah itu. Kemudian sholat yang perlu dijadikan wirid juga yaitu sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir ini bisa 1 rakaat minimal paling sedikit, ganjil. Bisa 3 rakaat, itu yang biasanya. Atau yang banyak bisa 11 rakaat. Nah, sholat witir ini kedudukannya juga hampir wajib. Bahkan Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan wajib witir bagi mereka. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sampai wajib. Nah, sholat witir ini juga penyempurna bilangan rakaat sholat fardu. Kalau kita sholat fardu, jumlah rakaat sehari semalam kita lakukan itu 17 rakaat. Dan 17 itu bilangan ganjil. Ganjil itu bukan kesempurnaan bilangan makhluk. Makhluk itu letak sempurnanya yaitu di bilangan genap. Kalau Tuhan itu letak sempurnanya di bilangan ganjil. Allah itu 1. Sedangkan makhluk itu letak sempurnanya kalau dia genap. Makanya di Al-Quran ada itu. Dijelaskan bahwa semua makhluk itu berpasang-pasangan gitu. Kecuali Allah, supaya kalian tahu yang tidak berpasangan itu hanya Allah. Jadi kesempurnaan makhluk itu terletak pada bilangan genap, sedangkan Tuhan itu terletak pada bilangan ganjil. Apabila kita sholat fardu itu 17, belum sempurna bilangan rakaatnya. Apabila ditambah witir jadi 1, nah barulah sempurna 18. Atau jadi 3, jadi 20. Nah, karena witir ini penyempurna daripada sholat kita itu. Ulama khilaf, ada yang mengatakan lebih afdal witir daripada rawatib. Ada juga yang mengatakan lebih afdal rawatib dibandingkan dengan witir. Nah ini apabila seseorang ingin mendapatkan kecintaan pada Allah, harus menekunkan wirid berupa sholat-sholat ini. Kemudian sholat yang perlu dijadikan wirid juga adalah sholat tahajud atau qiyamul lail. Tahajud dan qiyamul lail ini ada beberapa perbedaan. Setiap tahajud itu pasti qiyamul lail. Tapi qiyamul lail belum tentu tahajud. Kalau tahajud itu artinya sholat yang dilakukan setelah isya. Kemudian setelah bangun dari tidur. Misalkan dia setelah isya tidur, kemudian bangun jam 10 atau jam 9 dia bangun. Nah, itu pun sholat apapun dia kerjakan di situ, misalkan sholat sunnah wudu, itu juga sholat tahajud namanya, karena setelah isya dan habis bangun dari tidur. Tapi kalau qiyamul lail, walaupun tidak tidur, misalkan dari maghrib tidak ada tidur, sampai jam 1 dia sholat. Nah, itu qiyamul lail namanya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian sholat yang keempat yang perlu diperhatikan untuk dijadikan wirid juga bagi seorang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah itu, yaitu sholat duha. Sholat duha ini bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, atau yang banyak 8 rakaat. Diriwayatkan orang yang sholat duha ini akan dibangunkan istana rumah di surga nanti. Sholat duha ini juga dijelaskan bahwa tidak bisa diistiqomahkan bagi orang yang memiliki sifat munafik. Minimal ada sholat duha, walaupun 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Orang munafik disebutkan tidak bisa mengistiqomahkan sholat duha ini. Artinya kalau kita istiqomah bisa melakukan sholat duha, insya Allah kita terbebas dari sifat kemunafikan. Nah, inilah wirid-wirid yang perlu diperhatikan dalam bentuk sholat. Ada juga wirid
yang perlu diperhatikan yaitu dalam bentuk puasa. Puasa bisa dijadikan wirid bagi seorang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah. Puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, puasa Asyura, itu bisa, puasa-puasa yang lain. Kemudian bisa juga dijadikan wirid yaitu sodakoh, walaupun 1000, 2000 ataupun walaupun memberikan seteguk minuman, seteguk air, yang penting ada. Mungkin kalau tidak bisa setiap hari, bisa diniatkan setiap pekan, misalkan setiap Jumat gitu kan, setiap Jumat sedekah 1000 misalkan, 1000. Yang penting ada, bisa dijadikan wirid juga. Nah, setelah itu barulah wirid dalam bentuk amalan bacaan. Yang perlu diperhatikan bagi seorang yang mendapatkan kecintaan Allah, wirid yang perlu itu yang pertama dalam bentuk bacaan yaitu istighfar. Bagi orang yang mendapatkan ingin kecintaan Allah itu tidak harus harus gitu. Harus memiliki amalan berupa istighfar. Nah, kapan waktu istighfar paling bagusnya? Paling bagusnya di 2 waktu. Yang pertama antara asar dan maghrib, yaitu dekat-dekat mau maghrib. Dan yang kedua waktunya yang bagus sebelum subuh. Berapa istighfar yang dianjurkan? Kalau bisa 100 kali. 100 sebelum maghrib, 100 sebelum subuh. Bahkan dijelaskan ada 4 waktu yang sangat istimewa. Nah, 4 ini sangat dianjurkan, dihidupkan oleh para ulama itu. Ada 4 waktu yang kalau bisa jangan ngomong dunia dulu di waktu ini. Yang pertama sebelum subuh. Minimal 15 menit atau 30 menit sebelum subuh. Itu dimanfaatkan. Kemudian setelah subuh sampai isyraq, sampai terbit matahari itu. Nah, ini kalau bisa jangan ngomong dunia. Kemudian yang ketiga waktu sebelum maghrib. Kemudian yang keempat antara maghrib dan isya. Nah, ini kalau bisa 4 waktu ini dihidupkan dengan sebaik-baiknya, hanya untuk kepentingan akhirat, khususkan itu bagi seorang murid. Nah, kemudian istighfar yang tadi itu, yang mana paling bagus istighfar? Karena banyak redaksi istighfar, ada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahwa istighfar yang dianjurkan yaitu bisa astagfirullah juga bisa. Tapi yang lebih afdal daripada itu, Allahumma gfirli wa tub alayya, atau ditambah Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Nah, ini lebih afdal dibandingkan dengan astagfirullah, astagfirullah. Kalau astagfirullah artinya pengikraran. Ya Allah, saya mohon ampun. Ya Allah, saya mohon ampun. Astagfirullah, ya Allah, saya mohon ampun. Tapi kalau Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, artinya ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah aku, kasihanilah aku, dan terimalah taubatku. Wa tub alayya, aku kembali padamu ya Allah. Nah, ini lebih afdal dijelaskan oleh para ulama itu. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Nah, ini diistiqomahkan. Kemudian wirid yang perlu diistiqomahkan juga yaitu tentu afdalul zikri la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini dibaca juga menjadi wirid. Kalimat la ilaha illallah ini tergantung maknanya, itu tergantung kebutuhan kita. Artinya kalau sudah bagus makna, misalkan la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, kalau itu sudah bagus bisa diganti maknanya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan maknanya itu bukan lagi dengan kata la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, tapi la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha itu artinya tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang mendatangkan mudarat kecuali Allah, tidak ada yang mendatangkan manfaat kecuali Allah. Nah, la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, itu dibaca sambil direnungkan maknanya itu, dihadirkan hati, maka itu pengaruhnya sangat luar biasa dalam hati, bisa menguatkan ketauhidan kita kepada Allah kalau terus diistiqomahkan dan dibaca sebanyak-banyaknya. Nah,
Kemudian yang ketiga yang harus juga pada murid itu yaitu wirid dalam bentuk sholawat. Dalam bentuk sholawat. Sholawat minimalnya sehari 350 kali. Dan ini tidak harus sekali duduk, bisa dicicil. Pagi misalkan 100, siang 100, kemudian malam 100, sudah 300, tinggal ditambahkan lagi kan 50. Nah, sudah. Sehari minimal 350. Kalau bagusnya ya sebanyak-banyaknya. Selawat yang paling afdol, selawat Ibrahimiyah. Yaitu yang di tahiyat akhir itu. Kalau kita tahiyat itu, nah itu kata Nabi yang paling afdol. Tapi karena kepanjangan mungkin ada juga selawat dari Nabi, yaitu selawat ummi, itu juga bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Nah itu. Kalau kita mau baca selawat 350, dianjurkan 3 kalinya sebagai pembuka pakai selawat Ibrahimiyah dulu. Kemudian nanti penutup 3 kali juga ditutup dengan selawat Ibrahimiyah. Nah, itu amalan-amalan yang perlu diperhatikan, diistiqomahkan bagi seorang murid ini. Sudah 16 menit ya. Wala yasmah bitarki syai'in minha fi usrin wala yusrin, dan dia tidak membiarkan dirinya meninggalkannya wirid-wirid tadi itu baik dalam keadaan susah maupun senang. Yang penting ada. Harus yang intinya itu adalah istiqomahnya ketika mengamalkan amalan itu. Falyukthir min tilawatil Qur'an, falyukthir min tilawatil Qur'anil azim ma'a tadabburi li ma'anihi wa tartil li alfazihi. Falyakun mumtali'an bi azamatil mutakallimi 'inda tilawati kalamihi. Hendaklah dia memperbanyak membaca Al-Qur'an beserta merenungi makna-maknanya, ditadabburkan. Membaca Al-Qur'an ini ada dua keadaan kita membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dalam bentuk wirid-wirid malam hari, yaitu surah-surah pilihan. Nah, ini bisa. Atau yang disebut dengan Sab'ul Munjiyat, yaitu 7 surah yang menyelamatkan. Nah, ini bentuk pertama dalam kita baca Quran, yaitu dengan membaca surah-surah pilihan yang dipilihkan itu, yang dijadikan wirid-wirid. Ini kalau terganggu mohon maaf ya, di sebelah ada acara orang. Ini dekat banget acaranya ini. Kayak suaranya mungkin kedengaran. Nah, itu. Jadi baca Al-Qur'an itu memilih surah-surah pilihan. 7 surah pilihan. Yang pertama Alif Lam Mim Sajadah. Yang kedua Yasin, yang ketiga Ad-Dukhan, yang keempat Al-Waqiah, yang kelima Al-Muluk, yang keenam Al-Insan, yang ketujuh Al-Buruj. Ini kalau bisa dibaca setiap malam 7-7-nya luar biasa. Alhamdulillah, karunia Allah. Tapi kalau tidak bisa 7, bisa ambil 5. Ambil Alif Lam Mim Sajadah, ambil Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqiah sama Al-Muluk. Tidak bisa 5, ambil 4. Ambil Alif Lam Mim Sajadah, ambil Yasin, ambil Waqiah, ambil Al-Muluk. Tidak bisa 4 lagi, ambil 3. Alif Lam Mim Sajadah, Yasin sama Al-Muluk. Tidak bisa 3, ambil 2. Alif Lam Mim Sajadah dan Al-Muluk. Tidak bisa 2, ambil 1, yaitu Al-Muluk aja. Nah, itu. Ini amalan kalau memilih surah ini. Maaf ya, mungkin ini ribet dia nih. Kemudian bentuk kedua dalam membaca Al-Quran itu yaitu ada target, yaitu membacanya secara tertib dari awal Fatihah sampai An-Nas. Nah, itu bisa ditargetkan. Kalau tidak bisa, kalau tentu kita tidak bisa langsung sekali duduk khotam. Ditargetkan mungkin 1 bulan sekali, atau 1 minggu sekali, atau 1 tahun sekali, kalaupun tidak bisa. Yang penting ada target untuk membaca Quran dari awal sampai akhir. Mungkin sehari 1 lembar dan lain sebagainya. Nah, ini 2 kondisi keadaan dalam membaca Al-Quran itu. Yang pertama tadi membaca surah-surah pilihan, dan yang kedua membaca dari awal sampai akhir. Nah, kemudian dalam membaca Al-Quran itu perlu diperhatikan adab-adabnya.
Adab zahir dan adab batin. Kalau adab zahir kita sudah ketahui, menghadap kiblat, menutup aurat, itu sudah maklum. Tapi yang perlu diperhatikan lagi, yang tidak kalah pentingnya, yaitu adab batin kita dalam membaca Al-Quran. Adapun adab batinnya, yang pertama, yaitu hadirnya hati. Ketika membaca, hadir hati. Misalkan hadir hati itu, apa yang dia baca, begitu juga hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, hatinya juga seperti itu namanya hadir hati. Tapi kalau tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, tapi pikirannya ke lain kemana gitu kan. Nah, itu namanya enggak hadir hati. Kemudian yang kedua, adab batin yang kedua dalam membaca Al-Qur'an, tafahum. Paham apa yang dia baca. Memahami yang kita baca ini tentu ketika kita melihat artinya. Kalau kita nggak bisa langsung terjemahkan, tidak mampu bahasa Arab kan, tidak mampu bahasa Al-Quran itu, kita bisa melihat artinya. Nah, itu lebih mengena dalam hati kita. Tapi kalau yang sudah bisa mungkin sedikit-sedikit bisa menerjemahkan, nah bisa langsung dia hadirkan hatinya, plus dia berusaha untuk paham apa yang dia baca. Kemudian yang ketiga adab batinnya itu ada rasa takzim, hormat, bahwa kita sedang membaca Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, firman Tuhan. Kalau kita baca, misalkan baca surat kabar, baca Quran, kita bisa hadir hati dan bisa paham apa yang kita baca. Tapi kita tidak takzim dengan Quran itu, dengan surat kabar itu. Tapi kalau Quran, hadir hati, paham, dan takzim. Nah, ini apabila ketiganya ini ada, ini luar biasa. Akan membekas bacaan itu pada diri kita. Kemudian yang keempat, adab batinnya itu adalah ada khauf, rasa takut. Tentunya rasa takut ini timbul ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan azab, berkenaan dengan siksa, berkenaan dengan neraka. Nah, apabila kita membaca ayat seperti itu, ada dalam hati kita rasa takut, khauf. Tentu kita tahu maknanya dulu, baru kita bisa menimbulkan rasa khauf ini. Nah, kemudian yang kelima, ada roja ketika membaca. Roja itu artinya harapan. Ini muncul apabila kita membaca ayat-ayat surga, golongan orang-orang yang soleh. Ulaika humul muflihun. Kita berharap semoga termasuk golongan-golongan itu. Qad aflahal mu'minun. Nah, itu juga kita berharap semoga kita termasuk golongan-golongan seperti itu. Atau ketika membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di situ roja, harap. Kita harap ya Allah, Allah ini pengasih penyayang, sangat baik kepada kita. Kita harapkan kasih sayangnya Allah. Nah, itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu khauf di situ. Kenapa khauf? Karena segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita sedang berhadapan dengan zat yang menguasai seluruh makhluk. Apa kita tidak takut? Sedangkan kita berhadapan dengan seorang yang dikenal di dunia bahwa dia orang besar. Kita segan. Ini yang menguasai seluruh makhluk. Bagaimana kita tidak segan? Kita akhirnya timbul di situ khauf. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di situ rojak lagi kembali. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, itu khauf. Terus seperti itu ketika membaca Quran itu. Apalagi ketika sholat itu. Direnungi makna-makna ketika membacanya itu. Kemudian keberapa tadi lagi? Keempat, kelima. Keberapa sudah itu? Yang pertama tadi, ketiga tadi apa? Ketiga. Keenam sekarang ya. Keenam ada batinnya itu niatul imtithal. Niat ingin mengamalkan apa yang dia baca. Misalkan membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan siapkanlah dirimu untuk hari besok. Nah, itu ada niat dalam hati kita, oh ya Allah, saya mau berubah ini, saya mau begini, ikuti ayat ini. Nah, itu. Kemudian yang ke berapa ini? Udah 25 menit ini. Yang ketujuh, yaitu niatul ijtinab. Niat ijtinab, niat menjauhi apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an itu. Misalkan wala taqrabuz zina. Nah, itu ada niat, wah, saya berhenti dari perbuatan ini. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba, jangan makan riba. Nah, itu. Apabila kita membaca Al-Quran dengan memperhatikan adab batin yang 7 ini, maka pahalanya tidak bisa dihitung sudah. Diriwayatkan orang baca Quran itu kan pahalanya 1 huruf 10, 1 hurufnya. Nah, itu 10 itu bagi orang yang tidak paham atau dia dalam keadaan tidak berwudu. Nah, itu 10. Tapi kalau kita membaca dengan 7 adab ini, pahalanya sudah tidak terhitung lagi. Dan lebih baik begitu bacanya walaupun sedikit, karena merenungi maknanya. Nah, itu lebih utama. Lebih utama seperti itu. Sampai mana tadi? Ma'anihi. Min tilawatil Qur'an al-azim atadabburi limani. Nanti kita lanjutkan, yang sudah sampai 20 menit, 26 menit ya. Nanti dilanjutkan. Allah Subhanahu wa taala.